Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tioni Soleh, NPM 19/2025 dari kelas C mata kuliah Hukum Asuransi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang legal memorandum yang saya buat yang berjudul Penyelesaian Sengketa PT Jiwasraya melalui jalur litigasi dan aspek hukum perusahaan. Latar belakang. Pada hakikatnya, asuransi memegang peran sangat penting karena di samping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian yang akan terjadi pada nasabah asuransi tersebut, namun asuransi juga memberikan dorongan yang besar sekali kepada arah perkembangan ekonomi lainnya di Indonesia. Akan tetapi tidak selamanya perusahaan asuransi di Indonesia berjalan sesuai dengan hakikatnya. Berdasarkan data tersebut, kita dapat melihat bahwasannya telah terjadi permasalahan gagal bayar oleh PT Jiwasraya yang membawa dampak signifikan khususnya terhadap nasabah atau pemegang polis pada perusahaan asuransi PT Jiwasraya. Bukan hanya itu saja, ketika berbicara tentang lebih dalam terkait permasalahan yang dihadapi oleh PT Asuransi Jiwasraya, maka masih terdapat banyak masalah lain seperti halnya kinerja pengelolaan aset yang rendah, tata kelola perusahaan yang kurang baik, dan masalah masih banyak lainnya. Asumsi perlindungan hukum dari aspek pidana yaitu dengan memproses secara pidana pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dalam tubuh Jiwasraya. Saat ini telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Perlindungan hukum dari aspek perdata. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu gugatan perdata biasanya atau kepailitan. Perlindungan hukum secara perdata dapat diberikan oleh hakim yang menangani perkara. Gugatan perdata biasa dapat diajukan kepada para direksi, komisaris, dan pemegang saham Jiwasraya apabila terbukti yang bersangkutan telah melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau piercing the corporate veil. Perlindungan hukum dari aspek administrasi. Pelanggaran aturan tata kelola dalam PJOK nomor 73/PJOK .05/2016 membuat OJK dapat mengenakan sanksi administrasi terhadap Jiwasraya. Analisis dasar hukum 1. Pasal 256 KUH Perdata. Bahwa berdasarkan pasal 256 KUH Perdata menyatakan bahwa semua polis terkecuali polis pertanggungan jiwa harus menyatakan 1. Hari pengadaan pertanggungan itu. 2. Nama orang yang mengadakan pertanggungan itu atas beban sendiri atau atas beban orang lain. 3. Uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan. 4. Jumlah uang yang untuk dipertanggungkan. 5. Bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya. 6. Waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung. 7. Premi pertanggungan dan pada umumnya semua keadaan yang pengetahuannya tentang itu mungkin mutlak penting bagi penanggung. Dan semua syarat yang diperjanjikan antara para pihak polis itu harus ditandatangani oleh setiap penanggung. Analisis dasar hukum 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dakwaan primer berupa pengenaan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 3 undang-undang tersebut berbunyi, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya, atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Dakwaan subsidiar berupa pengenaan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 3 undang-undang tersebut berbunyi, setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar.
Analisis dasar hukum 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ditinjau dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bahwasannya pemegang saham tidak bertanggung jawab sampai harta pribadi atas segala perikatan yang dibuat oleh perseroan maupun kerugian yang diderita oleh perseroan. Tanggung jawab pemegang saham hanyalah sebatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya saja, sehingga tanggung jawab penuh dibebankan kepada badan hukum, yaitu PT Asuransi Jiwasraya. Namun tanggung jawab terbatas pemegang saham ini dapat dihapuskan apabila terbukti terjadi hal-hal yang tertera dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, sehingga dapat disimpulkan apabila terbukti pemegang saham telah melakukan tindak yang merugikan perseroan, tidak menutup kemungkinan pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Rekomendasi. Dari ketiga dasar hukum yang telah dipaparkan, yang paling tepat menurut saya adalah analisis dasar hukum 3, yaitu pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Di dalam pasal tersebut, tanggung jawab tidak hanya terbatas pada saham yang ia miliki, namun pemegang saham dapat diminta pertanggungjawaban penuh dari kerugian perseroan tersebut. Dan jika menggunakan dasar hukum ini, maka nasabah akan mendapatkan klaim asuransi tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.